Kali ini saya akan menceritakan alur film berdasarkan kisah nyata yang berjudul Lion 2016. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang tersesat sampai 2 tahun lamanya. Tak ingin banyak spoiler di awal, hentikan menjadi penonton WhatsApp dan mari kita mulai. Kisah berfokus pada seorang kakak beradik yang bernama Saru dan kakaknya yang bernama Gudu. Suatu hari kakak dan adiknya sedang mencari batu bara di perlintasan kereta api tersebut dikarenakan kebutuhan hidup yang kurang mencukupi. Tetapi aksi tersebut dipergoki oleh pengawas di sekitar sana. Pengawas pun mencoba mengejar dan menghentikan aksi kakak beradik yang sedang mencuri batu bara tersebut. Saat pengawas sedang mengejar, Gudu melihat sebuah terowongan yang membuat mereka lolos dari pengejaran tersebut. Kemudian mereka pun menjual batu bara tersebut di pasar dan menukarkannya dengan 2 bungkus susu. Saru pun melihat jajanan yang bernama jelebi. Dia pun meminta kepada kakaknya untuk membelikan jelebi tersebut. Tetapi kakaknya tidak punya uang untuk membelikannya. Tetapi dia berjanji kepada Saru akan membelikan seisi warung tersebut. Sesampainya di rumah, Saru mengejutkan ibunya apa yang dia bawa. Kemudian ibunya bertanya, dia mendapatkan susu itu dari mana? Tetapi Saru dan Gudu hanya tersenyum dan diam, karena kalau dia menjawabnya dengan jujur akan membuat ibunya kecewa. Gudu pun berencana untuk pergi bekerja selama seminggu, tetapi adiknya ingin untuk ikut kerja dengannya. Saru pun bersikuku tegas ingin ikut bekerja dengan kakaknya. Dia pun membuktikan kepada kakaknya dengan mengangkat kursi dan sepeda bahwa dia mampu bekerja layaknya orang dewasa. Sesampai di stasiun, mereka pun mencari apa yang bisa digunakan dan bisa dijual kembali. Tetapi itu tidak membuahkan hasil. Mereka hanya mendapatkan sisa-sisa makanan dan 1 koin saja. Di tengah malam yang larut, dengan kondisi Saru yang masih kecil, dia pun tertidur, dan akhirnya kakaknya menyuruh Saru untuk tetap di situ dan tidak boleh berpergian sendirian. Di tengah malam tidurnya, Saru pun terbangun dan merasa takut karena di sekitar stasiun tidak ada 1 orang pun di sana. Saru pun mencoba mencari kakaknya yang juga belum kembali saat dia terbangun dari tidurnya. Hinggalah dia sampai memasuki ke dalam kereta dan mencari apakah kakaknya ada di dalam sana. Dia pun tidak menemukan kakaknya di sana dan beristirahat di dalam kereta. Dia pun sampai tertidur di dalam kereta tersebut. Saat terbangun dari tidurnya, Saru pun merasa panik karena kereta yang dia tumpanginya itu berjalan entah kemana. Saru pun mencoba untuk mencari jalan pintu keluar dari kereta tersebut dan berteriak berharap ada yang mendengarkan pertolongannya. Namun usahanya gagal karena setiap pintu gerbongnya sudah terkunci dan tidak ada seorang pun di setiap gerbong tersebut. Singkat cerita, kereta pun berjalan dengan lambat dan itu artinya kereta yang Saru tumpangi sudah sampai di stasiun berikutnya. Saru pun melihat keluar dari jendela untuk meminta tolong kepada orang di sekitarnya. Tetapi tidak ada satupun orang yang mengerti dengan bahasanya, karena Saru sudah berada di kota yang berbeda. Kereta pun melaju dengan cepat kembali dan berhenti di kota Kalkuta, Benggala Barat. Saru pun dengan cepat terbangun, lalu keluar dari kereta tersebut. Saru pun berteriak dengan nama Gudu kakaknya, dengan berharap kakaknya datang untuk menemuinya. Saat Saru kebingungan kemana dia akan pergi, dia melihat seorang anak yang sedang minum. Saru pun mendatanginya dan ikut minum air tersebut. Kemudian Saru mengikuti anak tersebut. Ternyata di situ banyak juga anak-anak yang terlantar. Saru pun memandang salah satu anak tersebut. Kemudian, anak itu membagikan selembar kardus, dan Saru pun ikut tidur di sampingnya. Saat tengah malam, tiba-tiba terdengar suara jeritan yang membuat Saru terbangun. Dan saat itu juga, Saru terlihat ketakutan, karena anak-anak yang tidur di sekitarnya telah diculik satu persatu.
Saru pun berusaha berlari menyelamatkan diri dan hampir tertabrak bis. Hingga sampailah Saru ke sebuah jembatan. Kemudian dia menengok ke bawah dan melihat banyak lampu yang terang. Saat sampai di bawah, Saru pun melihat banyak orang-orang yang sedang tidur di sana. Dan dia melihat banyak makanan untuk persembahan. Dia pun memakan makanan tersebut dan beranjak untuk tidur. Waktu terus berjalan. Saru tak tahu harus kemana lagi. Dia harus berjalan mengarah jalan rel perlintasan kereta. Saat dia berjalan di salah satu rel, kemudian ada seorang wanita yang memperhatikannya dan menanyakan anak tersebut dari mana dia berasal. क्या नाम है तुम्हारा? सरू. Akhirnya orang tersebut membawa Saru ke rumahnya dan mengurusnya dan merawatnya. Di sisi lain, Saru pun tidak suka dengan perlakuan orang tua tersebut, dan akhirnya Saru pun melarikan diri dari rumah itu. Dia pun berlari sangat jauh dan sampailah di bawah jembatan untuk berteduh. Namun, di sisi lain, hujan turun lebat. Saru sangat merindukan ibunya. Kemudian Saru pun melanjutkan perjalanannya. Dia pun sampai di sebuah perkotaan, di mana tempat tersebut banyak orang-orang gelandangan di sana. Saru pun beristirahat di sana dan memperhatikan seseorang yang sedang makan di sebuah restoran. Dia pun mengikuti cara orang tersebut layaknya sedang makan. Orang tersebut pun terpaku kepada Saru dan kemudian dia menemui Saru. Kemudian orang tersebut menemui Saru dan menanyainya di mana dia tinggal. Tetapi Saru menjawab, dia tersesat jauh dari rumahnya. Lalu, orang tersebut membawa Saru ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Kemudian Saru pun ditanya oleh polisi tersebut, "Dari mana kamu berasal?" Pria tersebut menjawab, "Anak ini hanya menyebutkan nama ibunya." Saru pun difoto dan didata untuk masuk dalam pencarian orang hilang. Kemudian dia pun dibawa ke sebuah tempat panti asuhan untuk tempat tinggalnya sementara. Kemudian Saru pun bertemu dengan kepala panti asuhan yang bernama Nyonya Sud. Dia menjelaskan kepada Saru sudah jutaan surat kabar yang dikirim, tetapi tidak ada yang melaporkan satupun tentang Saru. Tetapi ada salah satu keluarga dari Australia yang ingin merawat Saru. Kemudian Saru pun diberi foto orang tua dari Australia tersebut. Saru dan anak-anak lainnya pun diajarkan cara berbicara bahasa Inggris agar nanti mereka sedikit mengerti saat menemui orang baru yang mengasuhnya. Saat itu, tibalah Saru di Australia dan bertemu orang tua baru yang akan mengasuh si Saru. Saat perjalanan pulang, Saru pun terlihat senang. Begitupun orang tua barunya Saru, melihatnya dia tersenyum. Sesampainya di rumah, Saru pun diberitahu benda-benda di sekitarnya dengan berbahasa Inggris agar dia sedikit paham dengan apa yang diucapkan oleh orang tua angkatnya. Saat makan bersama, orang tuanya dikejutkan dengan Saru. Dia bisa sedikit berbicara bahasa Inggris saat dia dilajari waktu makan malam di panti asuhan. 1 tahun kemudian, Saru pun terlihat bahagia saat dia sedang berlibur di pantai dan bermain baseball bersama orang tua angkat barunya. Kemudian John dan Sue pun mengadopsi anak lagi dari panti asuhan yang sama dengan Saru. Ia bernama Mantos. Tetapi Mantos tidak seperti anak biasanya. Dia mempunyai kelainan penyakit sehingga dia sering memukul kepalanya sendiri. Saat malam hari, Saru tidak sengaja melihat Ibu Sue yang sedang menangis. Kemudian Saru pun mendatanginya, menanyakan mengapa ibu menangis, dan akhirnya Saru pun memeluk Ibu Sue tersebut. 20 tahun kemudian, Saru pun nampak tumbuh dewasa dan menjadi orang yang baik berkat didikan orang tua angkatnya. Dan anak angkat keduanya yang bernama Mantos, dia menjadi pria sedikit nakal dan pemabuk.
Suatu hari, saat Saru sedang ada dalam kelas kuliah, dia menatap seorang gadis, dan kemudian dia mulai jatuh cinta kepada gadis tersebut. Sesampai dia pulang dari kuliahnya, Saru pun melihat gadis yang dia sukainya dan saling bertatapan, hingga mereka berdua jauh lebih akrab. Singkat cerita, Saru pun berkumpul dengan teman-teman kampusnya untuk makan bersama. Kemudian, saat Saru ingin mengambil makanan di dapur, tiba-tiba Saru melihat jelebi, makanan yang dia ingin dulu, waktu dia masih kecil bersama Gudu kakaknya. Kemudian temannya melihat Saru sedih ketika memakan makanan itu. Saru pun bercerita tentang masa lalunya kepada teman-temannya. Saat dia sedang tidur dengan pacarnya, tiba-tiba Saru pun bermimpi bersama ibunya di sebuah batu-batu di tempat ibunya bekerja. Kemudian Saru pun mencoba mencari lokasi di mana dia tinggal, tetapi dia tidak menemukannya. Segala cara dilakukan oleh Saru untuk mengingat kembali di mana terakhir dia berada, tetapi Saru tetap tidak bisa menemukannya dan malah melakukan pengencrotan dengan pacarnya. Saat terbangun, mereka berdua pun mencoba untuk berolahraga dengan mendaki bukit di kota tersebut untuk menenangkan pikirannya. Saat beranjak istirahat, Saru pun terpaku melihat ujung bebatuan dan Saru melihat bayangan kakaknya yang bernama Gudu. Di waktu lain, saat mereka sedang makan malam dengan keluarganya, Saru pun mengatakan hal yang tidak ingin didengarkan oleh adiknya Mentos, yang membuatnya dia marah. Waktu selesai makan malam, Saru pun dan pacarnya lagi-lagi melakukan pengencrotan, di mana hal itu malah membuat Saru mengingatkan kenangan masa lalu bersama kakaknya. Kemudian, Saru pun bertemu pacarnya di sebuah klub, dan dia mencoba meminta kepada Saru untuk melakukan pengencrotan kembali kepada Saru, tetapi dia tidak ingin melakukan hal itu. Hal itu pun membuat keduanya menjadi cekcok, dan mereka saling bertengkar. Saru pun berjalan-jalan dan selalu mengingat saat dia masih kecil agar dia bisa mengingat kembali di mana kampung halamannya tersebut. Karena di setiap langkah Saru, dia bisa mengingat kejadian yang pernah dia kunjungi semasa kecilnya. Saat Saru sedang berjalan-jalan di sebuah mall, tak sengaja Saru bertemu dengan pacarnya. Kemudian hubungan mereka membaik kembali. Saat tertidur dengan pacarnya, lagi-lagi Saru diingatkan kejadian di masa lalunya dengan bekas luka di kepalanya. Saru teringat saat dia sedang membawa sebuah semangka, kemudian dia tertabrak oleh sepeda motor. Kemudian, Saru pun ingin melakukan pengencrotan kembali kepada pacarnya, namun dia menolaknya. Kemudian Saru pun pergi menemui ibunya untuk rencana pulang ke kampung halamannya. Ibunya pun menceritakan hal yang sebenarnya, bahwa dirinya tersesat sangat jauh dari rumahnya, dan dia diangkat sebagai anak oleh Ibu Sue. Dia pun pergi dan mencoba mencari Mantos, yang ternyata dia sekarang sudah bekerja mencari udang lobster di laut. Waktu berlalu, dan apa yang dilakukan untuk mencari kampung halamannya terasa sangat sulit, hingga Saru pun merobek-robek denah lokasi yang selama ini dia cari. Saru pun merasa sangat sedih dan bingung apa yang harus dilakukan saat itu. Kemudian, dia mencoba membuka laptopnya kembali dan mencarinya lagi. Saat dia sedang mencari lokasi, tiba-tiba dia mengingat dan menemukan di mana dia pernah berada di sana, dan dia pun terus mengikuti jalan yang dia ingat. Kemudian dia terus mengikuti jalur tersebut dan menemukan sebuah jembatan danau di mana dia di masa lalunya pernah bermandi di sana. Mengikuti dan terus mengikuti jalur yang dia ingat, dan akhirnya dia menemukan desa kecil yang bernama Ganestelle. Saru pun menemui pacarnya dan memeluknya dengan sangat senang bahwa dia sudah menemukan lokasi kampung halamannya. Saru pun berpamitan dengan ibu angkatnya yang selama ini sudah mengasuhnya sampai dewasa. Akhirnya dia pun berangkat menuju ke kampung halamannya.
Sesampai di negara kelahirannya, Saru pun langsung berjalan menuju rumahnya yang dia cari sekian lamanya. Dia pun terus mengikuti jalan yang dia ingat semasa kecilnya dengan melewati hutan. Akhirnya dia pun sampai di pedesaan. Dia pun berjalan dan terus berjalan hingga sampailah gang terakhir rumahnya. Dan ternyata rumah yang dahulu dia tinggali ternyata sudah dijadikan kandang ternak. Saru pun sangat marah dan kecewa. Hingga datanglah seseorang yang menanyakan apa yang sedang terjadi. Saru pun mencoba menjelaskan di mana orang yang pernah tinggal di tempat tersebut. Kemudian orang itu pergi dan menunjukkan ibu kandung Saru. Saru pun sangat senang dapat melihat ibunya kembali. Saat sendu haru menyelimuti kebahagiaannya, Saru pun bertanya, "Di manakah Gudu?" Seseorang pun menjawab, "Gudu sudah tiada, dia mengalami kecelakaan tertabrak kereta." Saru yang mendengarkan jawaban itu sangat sedih dan terpukul dan hanya bisa menangis di pelukan sang ibu. Kemudian ibunya memberitahu Sekila anak perempuannya yang sudah tumbuh besar. Saru pun kaget melihat Sekila yang sudah tumbuh besar dan cantik. Dia pun memeluk erat adiknya, begitupun ibunya, dan tamat.